Halo sahabat catur, kembali kita main catur online. Saya juga akan menggunakan pembukaan bidak berbaris agar lawan kita menjadi bingung. Kali ini saya mengambil waktu 10 menit karena kita akan melawan pecatur yang kuat. Nah, sekarang kita coba apakah pecatur yang kuat juga akan grogi atau bingung menghadapi pembukaan bidak berbaris ini. Sekarang mari kita buktikan. Lawan kita pecatur dari Amerika. Di sini putih buka bidak D4. Kita tunggu sejenak biar dia bingung. Ya, kita buka bidak A6. Dia bidak buka C4. Kita tunggu sejenak biar dia makin pusing. Sebab kalau pusing nanti tentu jalannya akan ngaur. Yap, kita mainkan bidak B6. Ya, dia kuda C3, kita bidak C6, dia gajah F4. Kita lanjut bidak E6, D6. Yap, dia bidak G3. Kita bidak E6, bidak kita sudah berbaris 5. Dia gajah G2. Seperti biasa, kita tentu akan mainkan gajah dulu ke B7. Kita lihat langkah lawan. Di sini lawan sedikit bingung. Ya, dia maju E4. Boleh menguasai pusat, langkah yang sangat bagus. Di sini kita tetap ke langkah utama ya, kuda D7. Ya, dia kuda G E2. Ya, di sini kita gajah dulu E7. Dia rokade. Ya, kita kuda G F6. Nah, sahabat catur, inilah 9 langkah dasar dari pembukaan bidak berbaris. Kita lihat kelanjutan dari putih. Ya, dia maju bidak H3. Mungkin rencananya menghalangi kuda kita melompat ke G4. Di sini kita rokade dulu. Kita lihat kemana arah serang dari putih. Ya, dia mundur gajahnya ke E3. Mungkin dia ada rencana untuk menobrak dengan bidak F4. Kita duluan di sayap menteri, bidak B5. Kalau dia pukul, kita pukul op, dia maju bidak B3 membantu. Di sini kita menteri dulu ke C7 untuk membuka benteng kita di baris belakang. Ya, dia raja H2. Mungkin menyembunyi ke raja ya. Kita pukul bidak dulu C4 untuk membuka lajur B. Dia juga B pukul C4. Di sini kita C5 untuk memacetkan posisi dulu. Kita tutup pusat dulu. Setelah pusat tertutup, tentu kita bisa melakukan serangan di sayap menteri ya. Karena di sini peluang kita di sayap menteri. Ya, putih mungkin sedang memikirkan rencana yang akan dia lakukan ya.
apa dia pukul atau bidaknya maju atau bantu. Kalau dia pukul berarti bidak C-nya tergantung. Oh iya, dia maju. Benar, dia majukan bidak D5. Di sini kita dapat peta E5 untuk kuda. Ya, dia menteri A4. Juga melakukan serangan di sayap menteri ya. Di sini gajah apa benteng? Mungkin benteng dulu ya. Kalau kan benteng F kita jalankan ke B1, berarti ya benteng kita B8 untuk menduduki lajur B. Kita lihat arah serangan putih dulu. Ya, putih mulai membongkar bidak F4-nya di sayap raja. Di sini kuda kita kalau maju atau mundur, ya sebaiknya kita korbankan, kita skak dulu. Kita dapat satu bidak ya. Kita sudah unggul satu bidak. Kalau dia lari, berarti kita unggul satu kuda gajah. Ya, dia pukul. Kita pukul bidak G sambil skat. Ya, dia raja lari. Tentu di sini kita pukul gajahnya. Ya, rupanya putih memang sudah mulai bingung. Dia gajah F3. Kita pukul saja gajah bentengnya di F1. Dia pukul pakai raja. Sekarang kita sudah unggul bidak dan kualitasnya. Sekarang kita lakukan tekanan pelan-pelan. Pertama kita majetkan dulu bidak E5, menutup semua posisi di pusat dan sayap raja. Kemudian kita serang di sayap menteri. Ya, dia pukul bidak E5. Ya, di sini kita pukul dulu dengan bidak D ke E5. Dia raja lari untuk membawa benteng ke sayap raja barangkali ya, bisa jadi. Ya, kita juga buka gajah C8 untuk membuka lajur B untuk benteng. Ya, dia bidak maju ke A3. Di sini benteng naik dulu atau ancam gajah, mengancam menteri. Kalau di sini mungkin lebih baik ancam gajah dulu, kita bisa unggul tempo ya. Kalau benteng langsung kita tidak unggul tempo. Sekarang gajah dulu ke D7. Dia lari baru kita menang satu tempo. Ya, bentengnya ke C1. Sekarang sepertinya kita sudah bisa menduduki baris kedua ya. Dengan benteng B2. Mengikat kuda di E2 tentunya. Di sini kira-kira apa langkah putih? Oh ya, menteri dia. Dia menteri ke D3 ya. Mungkin di sini kita kunci dulu dengan gajah ke G5. Rencana kita tentu bisa benteng D1 nantinya. Ya, dia maju menyerang menteri kita di C7.
Ya, kita menteri dulu ke A4, melakukan tekanan terhadap kuda. Ya, dia kuda naik ke D5, ancamnya barangkali skak. Ya, kita double benteng dulu, benteng A, B8. Kalau dia skak, kita bisa lari. Di sini kita ada rencana untuk benteng ke D1 ya, menangkap menteri. Oh dia, benar dia skak dulu. Di sini ya lebih baik kita lari raja ya. Kalau ke H8 rasanya kurang baik ya. Mungkin di sini kita raja ke F8. Ya, raja ke F8 lebih baik ya. Kalau tadi kita pukul terbiak, dia menteri ke D4, dia mulai melakukan tekanan di pusat papan. Di sini mungkin lebih baik kita tukar benteng ya. Kalau kita benteng B1, itu kan ada ancaman mat dengan menteri. Ya, kita benteng B1 dulu. Kalau dia langkah lain, kita langsung mat dengan menteri di E1. Ya, dia benteng, pukul benteng. Terpaksa. Kalau kita pukul benteng, dia skak. Kita masih bisa tutup pakai gajah ke E1 dan putih sudah kehabis langkah. Ya, kita ambil benteng di sini. Benteng, pukul benteng B1. Di sini kita rencana skak ya, dengan menteri. Pilihan putih apa kira? Iya, dia skak. Dia skak ke A8. Kita tentu langkah satu-satunya gajah tutup. Yap, dia maju bidak mengancam satu langkah mat. Ini langkah putih yang sangat berbahaya. Tetapi saat ini, karena kita yang melangkah duluan, berkemungkinan kita bisa menang. Kita tentu skak dulu. Ini bisa mat dalam 3 langkah ya. Dia raja G2. Di sini dia sudah mat 2 langkahnya. Kita skak ke H1. Dia raja F2. Di sini kita bisa skak menteri juga mati, atau skak benteng ya. Benteng F1 skak mat. Nah, sahabat catur, itu tadi pembukaan bidak berbaris di set menteri. Semoga partai ini bisa menginspirasi Anda untuk menciptakan langkah-langkah terbaik dalam permainan catur online Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini clear of file and rank, atau mengosongkan lajur dan petak. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengipinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.